Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai pengurus Masjid Al-Iham, tokoh-tokoh masyarakat yang turut serta hadir bersama kita malam ini. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam ini kita masih hidup. Mudah-mudahan besok pagi belum mati. Semua kita tentu masih ingin hidup karena ada yang hobi ngerumpi ketimbang mengaji, ada yang suka tidur daripada bertafakkur, ada lagi yang senang berhutang tapi tak senang membayarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir bukanlah orang yang seperti itu, karena kita adalah orang yang suka mengaji, senang bertafakkur, dan mau melunasi segala hutang. Dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi. Ya Rasulullah, ada orang mati berperang di jalan Allah, apakah dia masuk surga? Ya, dia masuk surga asalkan tak ada hutang. Maka yang berhutang segeralah lunasi, cicili, angsuri. Yang berjanji segeralah tepati. Kalau berjanji 2 periode saja, kami minta 3 periode. Sip? Alhamdulillah. Nyambung? Alhamdulillah. Yang penting nyambung. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari perbanyak bersolawat atas beliau. Sebanyak apa aku harus bersolawat Pak Ustaz? Sebanyak cintamu padanya. Silakan dihitung cinta masing-masing. Sebanyak itulah sholawatmu atas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku 50 kali Pak Ustaz. 50 itulah cintamu padanya. Karena ada orang bersholawat 100 kali. Aku yang 100 itu Pak Ustaz. 100 itulah cintamu padanya. Karena ada orang bersholawat 500 kali. Aku yang 500 itu Pak Ustaz. 500 itulah cintamu padanya. Karena ada orang menembuskan 1000 sholawatnya setiap hari. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya sholat. Manusia yang paling utama bersamaku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Bukan yang paling banyak rumahnya. Rumah banyak tapi kosong. Bapak ibu yang rumahnya banyak kosong, saya masuk neraka. Isi rumah tuh, setiap rumah ada rumahnya. Bangun lagi rumah, ada lagi rumahnya. Jadi kosong. Jangan sok-sok punya rumah. Islam ini bukan agama main-main. Sehingga seenaknya dia tidak mempermainkan ajarannya. Yang banyak rumah, isi rumah itu. Kawan sekolah kita dulu banyak yang susah. Kawan TK, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA. Kawan kuliah kita juga ada yang susah. S1, S2, S3. Tetangga lama kita ada yang susah. Orang kampung kita banyak yang susah. Isi. Bukan yang paling banyak rukonya. Bang ruko banyak kosong. Kok kosong Pak Ustaz? Mahal ya tak kosong. Tak kuat orang nyewanya. Tak usah kan setahun, 2 bulan tidak kuat. Jangan bangga banyak ruko. Tadi diulang-ulangi sama Abang Den.
Banyak zaman kan? Dan semua kita memang zaman. 2 malam yang lalu 10 menit menjelang setengah 10 meninggal dunia berpulanglah Ustaz Haswir, salah seorang dosen UIN, teman seangkatan saya kuliah dulu di kota Nabi di Madinah. Mati yang indah, mati yang dirindukan oleh banyak para pecinta Rasul. Awak sering ke kota Nabi tapi tidak mati-mati di kota Nabi. Ujung-ujungnya dimakamkan juga di Cibubur. Umuran lah 53 tahun umur beliau. Apalagi yang umur sudah 60, apalagi yang sudah lewat 70. Simak hadis berikut ini. Karena ini sudah dipatenkan oleh Rasulullah, kita tak bisa berbuat banyak. Amal ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzul tarikh. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70. Umur umat Muhammad rata-rata antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari 70. Kalau tidak percaya kita buktikan. Yang lewat 70 itu tidak banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dapat untuknya 2 tapi umur baru 58. Dikit habis. Tidak banyak, tetap banyak kita yang di bawah 60. Nah, apa bedanya 60 dah? Apa kan? Kalau umur ini sudah sampai angka 60, kita sudah boleh mati, tidak apa-apa lagi. Apalagi sudah lewat 70, mau hidup berapa lama? Ayo, coba. Mau hidup berapa lama? Kalau udah begitu jalan tak boleh lagi mengenal mau hidup tuh. Namanya berusaha mereka. Nah begini jalur gila, kasih jalur Tuhan. Nah lempar tuh, tak bisa melempar jalur lagi. Mengapa pengurus masjid mengundang kita berkumpul malam ini? Salah satunya ini supaya kita ingat mati dan siap untuk menghadapi mati. Kalau saya tentang petente, aku guru silat banyak di kampung ada. Aku guru taekwondo sekarang kemarin tuh ada 5 tahun. Ada 5 tahun. Stroke. Guru taekwondo satu lagi, tak kuat lagi angkat kaki. Tidak stroke. Apa yang namanya itu? Matras itu di rumah tak? Matras taekwondo, guru taekwondo itu di rumah tak? Ayo, nah bapak dan ibu yang saya muliakan, bukan yang paling banyak rupiahnya, cuma beda. Bukan yang paling banyak kendaraannya, cuma belanja ke pasar Palapa pakai Rubicon. Masya Allah, bersainglah sama anak atlet pajak yang mundur. Ke pasar Palapa cuma ambil Rubicon, tak ke Saraneta. Jadi kasih tahu nih, dia usah tak kunjung tujuh, itu dia tak taat. Bukan yang paling banyak perhiasannya, bukan yang paling banyak simpanannya, bukan yang paling banyak bini simpanan. Tapi yang banyak sholawatnya, yang mulia bersamaku kelak di hari kiamat. Apa yang aku dapat dengan banyak sholawat Pak
Ustaz? Satu, engkau berhak dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dua, engkau boleh minum di telaganya Rasulullah SAW. Inna a'tainakal kautsar. Siapa yang minum di telagaku ini, sekali minum selamanya tak lagi kehausan. Di hari di mana semua orang merasa haus dan semua orang mencari sumber air satu-satunya yang ada cuma Al-Kautsar. Beruntunglah Bapak Ibu yang banyak selawat, yang banyak main game, salah. Yang banyak main lato-lato, salah itu. Main juga. Tapi yang banyak ngaji, Sip. Allahu Akbar. Itu sampai arahin cuma sampai apa tadi mah? Nggak sampai ke lagi. Allahu Akbar. Kalau sampai lewat sampai ukuran. Waktu yang dikuran kalian semua dulu. Kamera. Lupa, ya? Coba umum. Ulangi umum. TPA Al-Ilham. Apa boy? TPA Al-Ilham. Kalian kan di TPA? Serius Pak? Serius? Tadi buka kemana? Ini Pak. Kalian duduk dekat-dekat yang kelas 10 ini. Satu, karena tipis, kalau ini 1-0, ini 0-1. Jadi 1001. Sip. Allahu Akbar. Rapi dulunya. Nanti teman-teman sampai di rumah buka YouTube, cari channel Ustaz Umu Official. Apa? Tugas teman-teman ada 4: subscribe, like, share, komen juga. Oke? Nah, sekarang lagi dulu ya. Bapak ngomong ke orang tua dulu. Oke? Supaya adil. Nanti giliran Bapak ngomong sama teman-teman, orang tuanya diam. Tapi kalau teman-teman sekarang ribut, pas tadi Bapak ngomong sama teman-teman, orang tua itu jadi pergi. Kita cerita, cerita perhiasan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sana masjid haram, sana masjid aqsa. Di situ Makkah, di sini Palestina. Jarak tempuh 1.300 km, kurang dikit. Ada yang berpendapat 1.500 km. Dulu kalau pakai kuda, pakai onta, plus keledai buat barang-barang, PP 40 hari, hampir 3 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan. Ngapain orang Makkah ke Palestina, Pak Ustaz? Jualan produk Makkah. Bawa. Dari dulu udah ada yang jualan tuh, yang dagang tuh, dagang antar kota, antar provinsi. Kita kan ada juga. Pagi-pagi lalu subuh, kadang sampai subuh, tukang laut sampai syukur-syukur aja tuh sholat subuh ya. Nah kalau ada sholat subuh ya, nah subuh noel. Ya sholat itu sholat ikan aja bawa itu, lalu ada yang bawa itu kan ada sholat tuh. Jadi lalu dia ada sholat tapi aja sholat.
Nah, selesai jualan barang habis, beli pula barang-barang produk Palestina, bawa pulang untuk dijual di kampung halaman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, oke? Kita ambil hikmahnya supaya tidak lama-lama kita. Acara inti kita itu ada di luar, sedang disiapkan oleh ibu-ibu di luar. Acara inti. Kau tahu kota itu acara inti, bukinya ramai. Coba tak begitu, enak, ramai-ramai. Kalau mau ramai, bikin kambing guling, tapi bakso, wah itu dari guling, tak lihat juga. Boleh jalan mereka. Nah, dari guling datang, Assalamualaikum salam, dari mana? Guling Pak Haji, jauh ya, iya. Kok sampai sini kita kan saudara, kita kan anak saudara. Jadi kita kalau tak percaya ramai boleh. Pasar tenda. Bapak Ibu yang saya muliakan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini Isra nih, ini Isra, ini Mi'raj, ini Isra, ini Mi'raj. Nah, ini horizontal, ini vertikal. Beliau berangkat tidak sendiri. Kalau jalan jauh jangan sendiri. Kalau terjadi apa-apa nanti ada yang nolong. Jangan sendiri. Suami saya suka pergi sendiri Pak Ustaz. Bilang sama suami, jangan pergi sendiri Pak. Bawa kawan. Ibu mau ikut tidak pernah diizinkan. Berarti ada kawan yang ditemuinya tuh. Saya tak manas-manas ibu, cuma mami ini kaca ketek. Udah 10 tahun tuh Pak Ustaz, saya minta ikut, tak pernah diizinkan ikut Pak Ustaz. Sampai jalan tol selesai Pak Ustaz. Kemana dia ke rumah ya Pak Ustaz? Ada tuh. Adik dari si abang yang di Pekanbaru. Adik dari si abang nih, adik yang ditukai. Bukan sepupu adik, nama ayahnya sama. Nah, masa nggak boleh ikut sekali? Tak pernah kalau kita. Jangan malas-malasi, angin-angin karena nih. Beda tuh kalau malas-malasi, angin-angin beda. Jangan sendiri. Nah, sebelum kita berpulang menghadap Allah, jalani hidup ini dengan orang-orang baik. Rasulullah bersama Jibril, bertemanlah dengan orang-orang baik, duduk di majelis orang-orang baik. Kalau ada pengajian di aliran datang, walaupun kita tidak sepakat sama ustaz itu. Kan banyak orang sekarang tak sepakat. Abang pulang ya, kenapa abang pulang bang? Ustaznya pakai kopiah apa tuh songkok nasional. Emang kenapa bang? Ustaz kalau pakai songkok nasional itu tidak jelas dalilnya. Besok diundang pengurus ustaz yang presiden. Abang pulang lah loh. Kok pulang juga bang itu ustaznya presiden? Jenggot sedikit. Nah jenggot pula masalah. Besok diundanglah oleh pengurus masjid yang mengikuti jenggot sejengkal. Abang pulang loh, kok pulang juga bang? Ustaznya sudah memenuhi persyaratan abang tuh mengikuti jenggot sejengkal. Jubahnya kepanjangan, ada jubah berapa panjangan? Padahal jubah itu dikasih jemaah belum sempat bawa ke untuk dipermak. Kita udah berprasangka dulu, itu modelnya sekarang. Modelnya sekarang seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, cari bini yang baik, cari laki-laki yang baik. Udah terlanjur juga Ustaz, ya gimana lagi?
siang ini tadi habis sholat di masjid itu, pengurus masjid, Assalamualaikum, salam, salim, mereka dong, kenal-kenal lah, ada lagi ngasih kursi dulu Ustaz. Di luar nih, di teras sudah dikasih atap kan. Ada anak gadis di sini, saya di sini nih, istri dulu situ. Bapak Ustaznya, iya. Saya mau curhat kali, Ustaz. Siang ini tadi, apa masalahnya? Begini, Pak Ustaz. Duduk situ itu istri Bapak. Ngomong orang berdua. Intinya, saya mau membatalkan pernikahan ini, Pak Ustaz. Dulu nikah lagi, April besok habis hari raya. Laki-laki itu kan ketahuan gelangnya kasar. Tahu tak apa yang terjadi? Laki-laki itu minta balikkan uang nontonnya dulu. Bensin yang dibelikan tuh, pulsa yang dibelikan tuh, apa tuh? Belum jadi laki lagi itu aslinya kawan. Karena kita sudah berlaki, sudah memilih untuk anak kita, cari menantu orang baik sebelum mati. Itu anak itu dititip orang baik. 9 bulan anak dalam kandungan ibu. 3 bulan pertama muntah-muntah itu. Ada yang tak bisa makan, ada yang banyak permintaan, ada yang bilang lakinya busuk. Macam-macam. Makin hari makin besar kandungan. Tidur makin payah. Posisi apapun tidur salah. Ujung-ujungnya kalau nak menelentang pantang tinggikan. Kalau begitu aja susah. Susah. Mereng kanan salah, mereng kiri salah, melungkup berkurang, meletus. 9 bulan, melahirkan rasa putus pinggang, mati taruhannya, nyawa taruhan. Lalu disusukan 2 tahun, dibesarkan dengan kasih sayang, udah besar anak, udah gadis sekarang mati. Dikasih pula dengan laki-laki yang tak sholat, yang tak ke masjid, yang tak sholat. Emaknya sholat, ayahnya sholat. Masa anak kita kasih sama laki-laki tak sholat? Dia tak sholat, menantu saya itu kotak yang penting banyak duitnya. Makan tuh duit, makan. Yang penting dia ganteng sampai di mana ganteng. Dia tengok ini bapak ini ganteng dulu nih atau nih. Ada foto lama ini malah, atau juga berapa? Foto lama itu malah. Sampai sini nama ganteng tuh. Dah kelamaan tuh dah. Masuk 60 ganteng udah kurang. Ada. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, teman-teman, kalau sini jawab dengan cerdas, oke? Jawab situ, jawab dengan cerdas. Suara apakah berikut ini? Jawab situ. Jawab dengan cerdas. Suara apakah yang berikut ini? Jawab situ. Itu tengok. Ada binatang namanya buku. Mana ada buku. Kalau itu
cerdas. CPA Ilham sudah cerdas, kalau itu hafal ya. Oh, kalau itu hafal. Coba bacakan Bapak surat At-Tariq. Nah, tadi Petri tahu, Kosok tahu. Nah, tuh, sekarang jawab lebih cerdas lagi. Jawab situ. Jawab situ. Kambing sholat tidak? Orang yang garang. Kambing sholat tidak? Kita kambing bukan? Kita kambing bukan? Karena kita bukan kambing, maka kita harus yang tidak sholat. Kencang suaranya, sudah boleh cerdas. Yang tidak sholat? Yang tidak sholat? Masuk pelajaran. Yang tidak sholat? Jangan serahkan kakak kalian sama kambing, oke? Baru kawan bapak namanya. Kakak kalian itu jangan serahkan sama kambing. Atau ipar itu jangan kambing, oke sih? Takbir, Allahu Akbar. Mantap, takbir dulu ya. Sekarang dia bapak ngomong sama orang tua. Bapak lupa bawa hadiah. Dompetnya tak bawa. Iya, biasanya pakai dia. Buat dia bapak. Nah, kita lanjut bapak dan ibu yang saya muliakan. Masjid Haram, Masjid Aqsa, di sana ada Baitul Ma'mur. Masjid ini basis umat, jangan jauh dari masjid. Jangan tinggalkan masjid, ramaikan masjid. Dan laki-laki sholat di masjid, perempuan boleh ke masjid. Laki-laki sholat di masjid, perempuan boleh ke masjid. Laki-laki sholat di masjid, perempuan boleh ke masjid. Kalian laki-laki? Iya. Nah, boleh berpikir. Kan boleh tak jelas kan? Kalian laki-laki? Iya. Oh, kalau laki-laki sholat di? Bapaknya laki-laki? Nah, cuma 3 orang yang bapaknya laki-laki. Ayahnya laki-laki? Ayahnya sholat di? Sampaikan sama ayah. Ayah, orang udah alasan ayah laki-laki bukan? Ayah coba bilang laki-laki. Kalau itu ayahnya jawab, kita suruh ke masjid, oke? Nah, jelas ayahnya itu. Sip? Laki-laki sholat di masjid. Hari tak hujan, badan sehat. Nah, nggak sakit perut mau diambil. Nah, apa lagi? Orang nggak perang juga nggak ada apa-apa. Makanan tidak sedang terhidang. Nah, alasan aja tidak mau. Kalau nanti papanya, kalau papanya nanti bertanya kenapa kamu paksa papa ke masjid? Pak, Nabi kita sholatnya di masjid. Kalau papa merasa sebagai umat Muhammad SAW, papa sholat di masjid. Terserah papa mau ke Al-Ilham silakan, mau ke Baitur Rahim silakan, itu apa lupa apa namanya? Jawab. Al-Fajar, nah tuh. Silakan kemana aja. Nanti kalau masih ada musola dekat rumah. Sip? Nah, bapak dan ibu yang saya muliakan, kita ke atas. Tengok, kita ke atas. Puncak perjalanan tersebut, Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat. Dan perjalanan ini perjalanan yang menakjubkan. Sampai-sampai Rasulullah lupa bahwa beliau baru saja kehilangan Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha, baru saja kehilangan paman Abu Thalib, 2 manusia yang sangat beliau cintai dan sangat mencintai beliau, sangat membantu perjuangan beliau. Saking dahsyatnya perjalanan ini,
Beliau pakai buruk yang kecepatannya seperti cahaya. Dulu saya diajarkan oleh guru 1 detik cahaya kecepatannya 300.000 km. Nah, 1 detik cahaya 300.000 km. Sementara ini cuma 1.300. Jadi tidak sampai 1 detik beliau sudah sampai. Beri perang keluar tanggal 4 berhenti. Nah, baru sampai sini. Teman-teman kalau pulang kampung kendaraannya diservis dulu supaya nggak macet di jalan, oke? Nah, apalagi macet di kemacetan. Pas jalannya macet, mobil kita mati, foto-foto orang belakang. Oke? Sholat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sholat bukan ibadah kaleng-kaleng. Maka jangan anggap dia kaleng-kaleng, jangan pula dijadikan dia kaleng-kaleng. Kewajiban ini ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Satu-satunya ibadah yang nabinya menerima langsung perintah itu sholat. Maka sholat bukan peristiwa biasa penerimaannya. Kalau yang lain nih, kalau Jibril datang menyampaikan ayat, bro, apa sih? Ada ayat nih, suruh lu ame umat lu puasa. Nah, bacakan. Bro, apa sih? Ini ada ayat, lu sama umat lu suruh zakat. Sampaikan. Bro, ada ayat apa lagi? Ini ada ayat, suruh lu sama umat lu haji. Tinggal sampaikan, tapi untuk sholat terima langsung perintahnya. Nah, Bapak dan Ibu, sebagaimana Bapak dan Ibu sudah dengarkan kisah itu dari dulu. Sholat yang diperintahkan awalnya 50 kali. Sempatlah ada pengurangan dari Allah Maha Esa. Kita persingkat kisahnya. Nabi Muhammad turun dari Sidratul Muntaha, ketemu lagi sama Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim tidak ada komen, sama sekali tidak ada komen. Turun, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa langsung komen, "Ampun situ diante kapolia." Citonya Deye sama umat Deye diwajibkan sholat 50 waktu. Umat banyak tuh. Banyak. Aneh. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kasih kode Jibril, bagaimana nih? Oke. Aku antar. Nah, inilah proses naik turun. Sampai tersisa 5, Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah. Sampai tersisa 5, Nabi Musa masih suruh naik. Sepertinya Nabi Musa sudah tahu. Naiklah. Tapi yakin umatmu tidak kuat ini. Kan kejadian kan? 5 waktunya Pak ya. Padahal kalau dihitung menit, anggaplah satu sholat 5 menit. Kecuali subuh, satu sholat 5 menit. Cuma 25 menit, anggaplah setengah jam. Dari 24 jam, jatah umurnya terhitung. Dari 24 jam, 3 jam setengah lagi lebih kurang. Halo, masih ya? Belum. Allah cuma minta 30 menit. Kayak 30 menit itu pun tidak maksimal gitu. Butuh sebarang butuh, apalagi iklan. Apa giliran membasuh tangan sampai siku macam ini ya. Giliran kaki sambil matikan keran.
Sudah itu sholat laju-laju. Sholat buru-buru. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, persembahkan sholatmu yang terbaik. Kenapa? Hidup kita ada batas. Berlayar sampai ke pulau, sampai ke pantai, sampai ke pelabuhan. Jalan sampai batas. Setelah itu kita kembali kepada Allah. Sebelum kembali kepada Allah, karena sholat ini perintah Allah, persembahkan sholatmu yang terbaik. Teman-teman, ya Allahu Akbar. Ya semangat, Allahu Akbar. Sampai ke Marwah, maka ke Madinah, tak lupa aku ingatkan. Yuk, dari Masjid Haram hingga ke Masjid Aqsa, tak lupa aku sampaikan, tak lupa aku jelaskan. Ya Allah, inikah ujian. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang punya anak suruh sholat yang 5 waktu berjamaah selalu, karena memang begitu perintah Rasulmu. Yo, dengar azan, siapa yang masih kerja, tinggal dulu kerjaanmu itu, ambillah air untukmu, cintai Allahmu, cintai Rasulmu, cintai Allahmu, cintai Rasulmu. Allahu Akbar. Rapi dulu ya. Abang suaranya mana? Mana? Sekolah di masjid. Sekolah di mana? Ragu apa ini? Abang ranking kelas nggak? Enggak, karena gaya jawabnya gitu. Ada anak TK umur 5 tahun, belum tamat lagi, tahun ini tamat. Anak TK umur 5 tahun, bahasa Inggrisnya nih. Bapaknya heran, tak mau dia dibawa bahasa Indonesia. Repot bapaknya dia ceramah bahasa Inggris pula, kacau nih. Nah mau dia, pasar, hai bro, hai, assalamualaikum bro, waalaikumsalam. Gayanya nih mas. What's your name, bro? Zian katanya. Zian? How do you spell your name, Zian? Z-I-Y-A-N. I repeat, Z-I-Y-A-N. That's right, right. Zian? Yeah, Zian. 5 tahun. Bapak tanya kepala TK-nya, Kak, mana mamanya? Mamanya tak datang, Ustaz. Itu bulenya. Bule, kok bisa dia bahasa Inggris? Saya aja nggak tahu, Ustaz. Papanya guru bahasa Inggris? Enggak, Pak Ustaz. Mamanya guru bahasa Inggris? Enggak, Pak Ustaz. Ternyata HP yang dikasih ini digunakannya untuk belajar bahasa Inggris. Bukan main game. Saat Ustaz sedang ceramah masih sempat main game. Kasihan ya lo. Anak TK tuh mau jumpa teman-teman kalau jago bahasa Inggris hebat tuh. Bapak antar sana besok pagi. Jam berapa kita jadian? Biar tahu teman-teman. Biar teman-teman tahu dia itu saya Zian. Allahu Akbar. Yang dulu Bapak menyelesaikan ini sama orang tua. Persembahkan sholatmu yang terbaik. 1. Badan yang terbaik. Sebelum sholat itu mbok ya mandi. Sebaiknya Madarus sholawatil khams
kamatali nahrin jarin ghamrin ala babi ahalikum yaktasilu minhu kulla yawm khamsa marrat. Perumpamaan sholat yang 5 waktu itu seperti sungai yang deras mengalir di depan pintu kalian, dan kalian mandi 5 kali sungai itu. Di hadis yang lain, bagaimana pendapat kalian? Masih adakah tersisa kotoran daki maksudnya? Tidak ya Rasul. Nah seperti itulah sholat yang kalian lakukan 5 waktu itu menghapus dosa-dosa kalian. Maka ada ulama yang mengambil hadis ini menganjurkan mandi sebelum sholat biar segar, apalagi sholat Jumat. Sholat Jumat tak mandi, suruh suaminya mandi, ibu mandi juga mau sholat tuh. Dan mohon maaf nih, mohon maaf ada niat menyinggung apalagi menggurui. Biasakan cek celana dalam kalau mau sholat. Kembali sholat lagi di luar, kalau dari rumah ke masjid cek dulu celana dalam. Untuk apa pula dicek Pak Ustaz? Kita mau menghadap Allah, celana dalam jangan jorok. Dibuka celana dalam Tuhan. Kalau begini ekspresi muka, gantilah, apalagi pakai kata-kata baru enak aja dari pagi dulu dipakai sampai sholat asar. Nah dalam tuh cebok bukannya bersih, bersabun pun tidak, apalagi jadi imam. Jadi imam itu berat itu tanggung jawabnya, harus bersih. Apalagi ada tuan-tuannya, dan tuan-tuan ini kelihatannya bukannya bagus sendiri, kelihatannya itu udah bagus lagi. Bukan pensilnya, karena silnya udah tak bagus. Dan tua-tua nih, mau nenek-nenek, mau tua itu sama gitu. Awal kan dah tua juga nih, periksa tuh. Satu. Yang kedua, gosok gigi. Lauda an-asyuwa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'akuli sholat. Kalau Allah tidak memberatkan bagi umatku, aku pasti perintahkan mereka untuk bersiwak, untuk gosok gigi. Bagi yang suka pakai siwak, akar siwak, pakai siwaknya. Tapi pakai siwak itu sebelum berwudu. Jangan waktu iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sibuklah dia pilih siwak sebelum giginya. Nanti masukkannya dalam kantong, giginya masuk dalam kantong. Gigi namanya. Tidak mau wudu. Ada selesai cuci masukkan dong. Wudu. Malaikat tak sudi dekat dengan orang-orang yang muncungnya bau. Kata itu. Malaikat tak sudi dekat-dekat sama orang yang muncungnya bau, yang mulutnya bau. Aku rajin gosok gigi Pak Ustaz, tapi mulutku bau. Ke dokter gigi lah. Satu, mungkin itu disebabkan karang gigimu. Lancak, mulut busuk. Ada lalat terbang nanti di toko-toko ada mau di gigi itu tuh. Udah tuh lalat. Kata lalat ini muncul itu orang. Bongkar kerang giginya dong. Dua, mungkin di langit-langit dekat anak lidahmu ada yang mesti dicabut dokter. Semacam parasit, semacam jamur. Lama tuh menganga disuruh dokter. Udah dok, belum. Yang ketiga, mungkin karena panas dalam. Kalau karena panas dalam, minumlah air kelapa muda, tak segar, atau apa panas dalam. Apalagi air apa ya? Air hangat.
satu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dua. Yang ketiga, pakai pakaian yang terbaik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil gunakan pakaianmu yang terbaik setiap kali ke masjid. Bagi pesta ada pakaian seragam papa mama. Pesta Sabtu cuma satu. Balik pesta antar laundry. Hari Ahad pesta lagi ada 3, ada 4. Seragamnya beda lagi. Lah kok buat pesta seragamnya ono? Kok buat Gusti Allah ora ono? Niki piye? Buat pesta seragam ada, untuk Allah seragamnya enggak ada. Pakai kaos wudhu aja Pak sholat. Allah. Ya Allah. Sholat juga dia. Jangan dijawablah, yang penting hati Pak Ustaz, kata siapa. Yang dinilai itu ila qulubikum wa amalikum, hati dan amal. Hatimu baik, pakaianmu buruk. Jangan menghadap Allah dengan pakaian buruk, kecuali memang kamu itu susah dan ada yang bagus lagi pakaiannya. Pandai pula minta kebaikan tuh sama Allah. Ya Allah, pakai nangis lagi. Perbaikilah kehidupan di dalam ini ya Allah. Bagaimana Allah mau memperbaiki kehidupan lu yang diri menghadap Allah agak baik, menghadap dengan baik, lalu minta perbaiki kehidupanmu kepada Allah. Catat itu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian wudhu yang terbaik. Idza qumta ila shalah fa'asbir bil wudhu. Apabila kau hendak salat, sempurnakan wudhumu. Wudhu yang sempurna. Kalau kamu basuh muka, basuh badan muka dulu. Ini batas kuku, rambut ini, wajahnya ini apa ini ya? Basuh muka dulu. Ustaz, suami aku rambutnya mundur, apakah wajahnya melebar? Oh tidak, itu kapsul namanya. Kapalnya susah. Yang ini lah dulunya. Nah, wajah lamanya ada tuh, foto lama ada situ pada wajah. Bisa ditumbuhkan lagi, tapi buat apa? Umur dan 56 juga. Aku menggata karena juga. Atau sudah nak dimulai dari kanak atau Ustaz. Ube kepala udah tua atau menunggu orang ini. Aku ini juga udah nggak tahu. Nggak usah kasih tahu. Ini ganteng lagi, udah level itu. Saya yang salah itu. Nah, untuk yang terbaik. Kemudian bacaan dan gerakan yang terbaik supaya sholat kita tidak buru-buru. Sholatlah bersama imam. Mau atau tidak, suka atau tidak, terpaksa atau tidak, kita mesti ikut imam. Sehingga gerakan kita sempurna, bacaan kita sempurna, ikut imam. Dan semua laki-laki yang hadir malam ini, jangan sampai subuh besok tidak ke masjid. Setidaknya ke masjid terdekat dengan rumah, musola terdekat dengan rumah. Jangan malamnya hadir, subuhnya tidak. Ini teman-teman lagi di Bapak Ragu kan. Subuh besok sini. Teman-teman yang suaranya merdu akan biar yang tidur bangun. Nah,